Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah desain grafis. Dan untuk kali ini, kita memasuki pertemuan yang ke-11. Di sini kita akan membahas tentang aplikasi desain grafis atau multimedia untuk perusahaan. Ya. Oke, langsung aja ya. Oke, aplikasi pada bidang pengembangan sumber daya manusia. Jadi di sini kaitannya dengan personal ya, bahwa dalam bidang sumber daya manusia, multimedia atau desain grafis merupakan media pelatihan yang cukup baik dan menarik ya. Terus selain itu dikenal dengan istilah Computer Based Training atau CBT dan Internet Based Training atau IBT. Ini salah satu produk yang kaitannya dengan aplikasi untuk pengembangan SDM. Ya. Terus ini perusahaan yang sudah mengembangkan CBT dan IBT yaitu perusahaan AT&T ya. Dan contoh lain di sini ada lagi media untuk rekrut pegawai ya. Di sini contohnya real.com ya. Dan masih banyak lagi kalau sekarang kita lihat di web-web loker di Indonesia ya. Seperti lokerindonesia.com, terus ada lagi jobid.com dan lain-lain. Dan di situ untuk penerapan desain grafisnya banyak ya, mulai dari teks, gambar, animasi, dan video ya. Kaitannya dengan untuk pengembangan sumber daya manusia. Terus aplikasi dalam bidang produksi ya. Jadi contohnya di sini film, televisi, radio, dan musik ya. Jadi melibatkan peralatan multimedia. Dan di dalam multimedia juga ada yaitu desain grafisnya ya. Jadi seperti film, televisi ya, radio, di dalamnya ada unsur-unsur desain grafisnya, mulai dari teksnya, gambarnya ya, terus animasinya, dan menjadi satu untuk dijadikan media multimedia ya. Terus yang kedua kaitannya dengan bidang produksi yaitu untuk membuat atau merekayasa suatu rancangan mobil, pesawat terbang atau bangunan ya. Terus digunakan di pabrik juga untuk memonitor atau mengontrol proses produksi ya. Di sini juga sudah dikembangkan ya kalau kaitannya dengan rancangan mobil, pesawat terbang, bangunan itu biasanya menggunakan aplikasi AutoCAD ya. Atau mungkin bisa juga CorelDRAW. Oke. Selanjutnya kaitannya dengan bidang pelayanan keuangan ya. Nah, di sini juga kaitannya dengan keuangan personal, pajak, terus perencanaan keuangan, sumber pinjaman dan perbankan ya. Contohnya di sini adalah smartmoney.com ya. Di sini memberikan pelayanan itu kaitannya dengan keuangan personal, yaitu pengelolaan keuangan pendidikan anak, manajemen hutang, perawatan kesehatan, perencanaan rumah, asuransi, sampai dengan nanti ada perencanaan pensiun juga ya. Kayak itu contohnya kaitannya dengan pelayanan keuangannya ya. Dalam website ini, nah di sini kalau kita buka ya di dalamnya terbanyak unsur desain grafis dan multimedia. Oke, ada lagi contoh yaitu citi.com, yaitu perbankan yang situs web multimedia terbaik dari versi Yahoo. Terus ada lagi aplikasi sistem informasi akuntansi yang disingkat dengan SIA.
ya. Ini misalnya laporan akuntansi yang ditampilkan meliputi komentar audio, terus penjelasan dan saran ya. Terus juga menjelaskan dokumen ya yang mengkombinasikan berbagai media. Tuh. Ada lagi yang kaitannya dengan perkantoran atau otomatisasi perkantoran. Contohnya di sini workgroup computing ya. Workgroup computing memungkinkan beberapa orang untuk memakai komputer yang sama pada satu yang hal sama juga ya. Jadi para peserta dapat terus berdiskusi sambil melihat tampilan bersama yang mungkin meliputi rangkaian media lengkap atau fotografi atau video bergerak ya. Ada lagi yang kaitannya dengan desktop video conferencing ya. Memungkinkan para peserta melakukan konferensi video sambil duduk di meja masing-masing. Nah, itu ya. Nah, kalau sekarang ini kalau kita menggunakan Zoom ya itu salah satunya untuk kaitannya dengan aplikasi otomatisasi kantor ya. Terus aplikasi dalam bidang pemasaran ya. Nah, pemasaran biasanya kaitannya dengan aktivitas atau kegiatan promosi seperti periklanan, promosi penjualan, public relation, penjualan mungkin lewat internet yang saat ini sekarang lagi maraknya yaitu toko online ya. Terus kelebihan dari multimedia yaitu menarik indera ya, terus menarik minat karena merupakan gabungan antara pandangan, suara dan gerakan. Nah, ini salah satu penelitian ya yang kaitannya dengan ini ya, kelebihan dari multimedia. Kalau di sini menyatakan bahwa orang hanya mampu mengingat 20%. Terus kalau melihat mengingat ya 20% dari yang dilihat ya, 30% dari yang didengar, 50% dari yang dilihat dan didengar. Terus 80% yaitu dari yang dilihat, didengar dan dilakukan sekaligus ya. Jadi kalau kita nanti kaitannya dengan sebuah pembelajaran ya lebih cocok kita menggunakan yang untuk bisa dilihat, didengar dan bisa juga untuk dipraktekkan atau dilakukan gitu. Oke, ini contohnya ya. Sebuah promosi di dalam media sosial yaitu Facebook ya. Mungkin teman-teman mahasiswa sudah tahu ketika kita membuka sebuah Facebook di kabar berita itu biasanya ada muncul iklan-iklan yang berbentuk multimedia ya, yang di dalamnya sudah ada desain grafis. Terus aplikasi dengan kaitannya di bidang travel juga ya. Travel. Nah, biasanya travel itu memunculkan banyak gambar dan animasi ya kaitannya dengan untuk menunjukkan pelanggan mengenai kemana mereka melakukan perjalanan dan kemana mereka menuju ke sebuah tujuan ya. Nah, di sini banyak unsur-unsur desain grafis dan multimedianya. Terus kaitannya dengan bidang saham ya. Nah, ada istilah trading ya. Jadi ini pemanfaatan internet untuk memantau saham ya. Nah, di sini biasanya banyak animasi yang dimunculkan dan tentunya untuk data yang ditampilkan secara real time ya. Terus ada lagi aplikasi dalam bidang asuransi ya. Juga di dalamnya juga banyak unsur dari multimedianya dan desain grafisnya. Kaitannya dengan untuk bidang fasilitas tutorial ya untuk besarnya asuransi di dalam asuransi itu sendiri ya dan lain-lain. Terus aplikasi dalam retail dan mall ya. Nah, kalau ini mungkin teman-teman mahasiswa sudah paham kalau lihat dari gambar seperti ini, sekarang sudah marak sekali dengan adanya toko online ya yang kaitannya dengan bidang retail dan mall ya. Jadi melalui toko online atau mall elektronik kita bisa berbelanja di rumah saja tanpa harus datang toko secara fisik ya.
Terus ada lagi kaitannya dengan bidang lelang juga sekarang sudah menggunakan multimedia dan desain grafis, yaitu contohnya di eBay.com ya. Nah, kita juga bisa melihat beberapa bentuk desain grafis mulai dari teks, gambar, animasi, video. Terus aplikasi multimedia pada bidang kesehatan ya. Nah, ini juga mendukung untuk pelayanan dan fasilitas kesehatan ya. Tuh. Dan tentunya juga di sini lebih interface ya antara pengguna dengan webnya itu sendiri. Terus kalau hiburan, nah sekarang hiburan itu sudah bentuknya sudah multi sekali ya. Jadi di dalamnya sudah ada gambar, audio, teks, animasi, video, dan lain-lain. Oke, saya kira itu dulu untuk kaitannya dengan aplikasi multimedia dan desain grafis. Jadi dalam sebuah perusahaan ya yang dikembangkan untuk kebutuhannya masing-masing. Oke, saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.